Selanjutnya, pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran 100,1 triliun rupiah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program pemulihan yang berlangsung hingga 2028 menjangkau pembangunan infrastruktur, hunian tetap, serta fasilitas publik bagi masyarakat terdampak. Pemerintah mulai mengakselerasi pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi senilai 100,1 triliun rupiah. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah telah menyusun rencana induk sebagai pedoman pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga selama periode 2026 hingga 2028. Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 39 triliun rupiah. Dari total tersebut, 7 kementerian dan lembaga telah memperoleh persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan dan diminta segera memulai pekerjaan di lapangan. Tito menegaskan, pelaksanaan program akan dipantau secara berkala agar seluruh proyek rehabilitasi berjalan sesuai dengan target dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setelah dirapatkan di tingkat pemerintah dengan DPR, disetujui rehab rekor ini berlangsung 3 tahun, dari 2006, 2007, 2028. Total anggarannya 100,1 triliun. Ya, untuk 2026 lebih kurang sebanyak 39 triliun lebih. Nah, dari 39 triliun ini, kemudian kementerian lembaga mengajukan usulan-usulan, di antaranya dari 32 kementerian lembaga, yang utama itu adalah 23 kementerian lembaga, yang lainnya pendukung. 23 kementerian lembaga ini semuanya mengajukan usulannya kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, Menteri Perubahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana dimulai pada September 2026 setelah proses pengadaan selesai. Menurut Marwarar, pemerintah daerah diminta segera menuntaskan persoalan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Ia juga menegaskan lokasi hunian harus berada di kawasan yang aman dari potensi bencana serta memiliki akses memadai terhadap sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah. Jadi kita sudah siap membangun bulan September. Yang kedua, tadi kami sudah minta masalah lahan masih ada di beberapa tempat yang belum selesai. Ya, itu sudah saya sampaikan lama, jangan sampai nanti tendernya selesai, lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami, tolong dibantu Pak, supaya lahan itu bisa segera tuntas. Ya, dan saya sudah minta dari awal lahan yang disiapkan itu benar-benar aman, jangan kita memindahkan masyarakat yang terkena bencana ke daerah yang tidak aman juga. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Toto mengatakan kementeriannya memperoleh tambahan anggaran sebesar 21,16 triliun rupiah untuk mendukung rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Saat ini untuk penanganan pasca bencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar 21,16 triliun yang terbagi di dalam 4 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya 4 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis 2,89 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar 10,6 triliun rupiah pada Januari 2026 guna mempercepat penanganan darurat dan pemulihan awal di 3 provinsi terdampak. Pemerintah juga memastikan kawasan hunian baru dibangun di lokasi yang aman dari resiko bencana serta dilengkapi akses pendidikan, kesehatan, pasar, rumah ibadah, dan jaringan listrik sebelum ditempati warga. Ervan Ma'ruf, Singki Nugraha, Berita 1, Jakarta.